Tapi kalau kata Mbak Ikke Nurjanah begini, bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati. Dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Dikala kau dipercaya, lalu kau mengkhianatinya, lalu kau mengkhianatinya. Itu munafik namanya, itu munafik namanya. Kita sholawatan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassala bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil Laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz-ustadzah, tokoh masyarakat, para sepuh, para guru, wabil khusus DKM Masjid Nurul Iqbal. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Selama lingkungan kita masih banyak alim ulama, masih banyak kiai, ustadz-ustadzah, tokoh masyarakat, para sepuh, para guru yang mendoakan kita. Mudah-mudahan ini tempat, ini kampung terus-terusan hujan rahmat Allah. Amin. Yang saya hormati para pejabat tinggi dari sipil maupun militer, dari mulai Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, Kepala Dusun, Bapak RT, Bapak RW, beserta jajarannya.
Kita doakan semuanya semoga dijadikan pejabat-pejabat yang amanah. Amin. Dan yang saya hormati segenap panitia peringatan di Isra dan dimi'rajkannya Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para jamaah, ayahanda, bunda, pemuda-pemudi, santiawan wa santiawati, anak-anakku yang alhamdulillah sudah ikhlas melangkahkan kedua kakinya ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita semuanya Allah catat sebagai satu amal soleh. Amin. Sehingga apapun niat kita, hajat kita, doa kita, kalau sampai tadi malam belum Allah ijabah, mudah-mudahan sepulang dari tempat ini semuanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah, ayahanda, bunda, rahimakumullah. Puji-puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kepada Zat yang Maha Luhur, Zat yang Maha Ghafur, yang terus-terusan menjadikan kita subur dan makmur. Walaupun kita bukan anak insinyur ataupun gubernur, biarin kita anak tukang bubur, tukang gali kubur, tukang sumur. Yang penting kita tidak kufur dan takabur. Insya Allah. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada sang idolanya umat yang namanya akan selalu tersirat dan tak akan pernah berkarat walau diterjang hujan yang begitu lebat, badai yang begitu dahsyat, sehingga membuat hati dan tekad jamaah semakin bulat bahwa hanya dia yang terhebat, tak lain dan tak bukan yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Bu, ibu, ada ibu-ibu ada? Ibu, coba ya, mohon maaf sekali. Sebelum saya lanjutkan tausiah saya ingin ngetes dulu. Karena mohon maaf situasi sekarang itu, ciri orang yang sehat dengan ciri orang yang kena virus dari suara. Saya ingin membuktikan jamaah yang hadir pada malam hari ini semuanya sehat atau tidak. Coba, Bu, Ibu, Pak. Alhamdulillah. Maka saya yakinkan malam hari ini jamaah yang hadir pada malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tapi mohon maaf, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana tempat kampung, majelis, masjid, musola, langgar, lapangan, bahkan pasar sekalipun, ketika tempat itu dipakai untuk berzikir kepada Allah, dipakai untuk mengumandangkan ayat-ayat Allah, dipakai untuk menuntut ilmunya Allah, maka tempat itu otomatis menjadi raudhah min riyadil jannah. Alhamdulillah. Yakin nggak kalau malam hari ini kita sedang duduk di surganya Allah? Jawab biar kompak. Yakin nggak kalau kita semua sedang duduk di taman surganya Allah? Kalau yakin, yang jadi pertanyaan adalah, mohon maaf, kalau yakin kita sedang duduk di taman surganya Allah, yakin nggak kalau di taman surga tidak ada virus? Yakin. Jawab yang kompak. Yakin nggak kalau di taman surga nggak ada virus? Yakin. Kalau yakin di taman surga tidak ada virus, yang pakai masker turunkan. Kita jangan jadi orang munafik. Yakin surga tapi turunkan. Ya, kamu tampaknya. Bunda, turunkan. Ustaz, kau Ustaz ngomong begitu, mohon maaf. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57. Ini untuk meyakinkan akidah kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Allah berfirman, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, sungguh itu sampai begitu harus sungguh dari sejak dulu hingga detik ini, siapapun dia yang sudah berpegang teguh, yang yakin akan sabaqat. Apa itu sabaqat? Ketetapan siapa? Lahum minnal husna, yang yakin dimanapun dalam kondisi apapun selalu yakin bersama dengan la ilaha illallah.
maka ulaika anha mubadun, maka Allah haramkan kulitnya, tulangnya, dagingnya, sumsumnya, darahnya haram dicolek terkena panasnya api neraka. Kalau dari panasnya api neraka aja kulit kita diharamkan oleh Allah. Tapi siapa dia yang yakin kepada Allah dimanapun dalam kondisi apapun? Apalagi cuma si koplok kurang ngajar si corona, dia tidak akan berani menyentuh kita. Kenapa? Karena hamba-hamba yang yakin kepada Allah. Kalau di luar ada yang menyatakan virus corona adalah virus yang mematikan, berarti itu orang termasuk kepada orang yang tergolong sebagai orang yang masuk ke dalam golongan 6 huruf. Apa 6 huruf? Goblok. Kenapa? Kenapa begitu? Karena mohon maaf sekali, virus corona kalau dikatakan virus yang mematikan, mohon maaf, virus corona tidak bisa mematikan karena dia tidak bisa menghidupkan. Karena yang bisa mematikan harus bisa menghidupkan. Siapa dia? Siapa dia? Tapi mohon maaf, saya safari dakwah di mana-mana, tapi saya ngomong, tapi kalau ayah anda, bunda keluar ke jalan, ke pasar, kemana-mana, pakai masker. Tapi awas, pakai maskernya kita jangan sampai seujung kuku pun, seujung bulu pun pakai maskernya kita terbesit dalam hati karena takut sama corona. Kalau terbesit seujung kuku saja pakai maskernya karena takut sama corona, maka mohon maaf, ayah anda, bunda, kita semua wajib untuk ucapkan syahadat lagi. Kenapa? Karena berarti ada yang ditakuti selain Gusti Allah. Kalau di jalan pakai masker. Tapi bukan karena takut corona, tapi takut didenda. Daripada uang buat bayar denda, mendingan buat beli ayam geprek, buat beli susu anak. Betul? Jadi sebelum ngaji kita harus yakinkan dulu. Karena kenapa Ustaz ngomong begitu? Karena ini tempatnya. Kita harus yakin sekali lagi. Maka yang hadir pada malam hari ini semuanya ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan si Andi yang ngomong, bukan si Andi yang menjamin, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, yang hadir malam hari ini semuanya ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Sudah yakin? Sudah yakin? Sudah yakin? Kalau yang belum turunin masker berarti belum yakin, terserah. Siap lanjut? Siap lanjut? Siap. Wah, Ustaz datang jauh-jauh dari Bogor bikin perkara. Bukan bikin perkara, ini harus meyakinkan. Karena saat ini luar biasa, akidah kita sedang diobok-obok. Kita dikatakan dengan satu perkara yang tidak terlihat, akhirnya apa? Mohon maaf. Akhirnya membuat orang jadi takut setakut-takutnya. Akhirnya takutnya sampai-sampai melebihi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemarin sibuk, masjid semuanya pada ditutup. Langsung banyak yang ikutan komen. Waduh, masjid kok ditutup? Kemarin waktu masih dibuka, kamu kemana? Betul? Ini bahaya. Maka untuk meyakinkan kita, yakinkan itu. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Minggu-minggu ini Ustaz dipisahkan untuk safari dakwah, memang keliling, gitu ya. Dari hari Ahad kemarin dimulai, tetapi memang bolak-balik. Dari hari Ahad kemarin Ustaz Jabar pertama itu ada Harlah NU, gitu ya. Sekutai Kartanegara, tempatnya di Loajanan, gitu ya. Jadi alhamdulillah dipisahkan 3 hari. Di sana di Kutai Samarinda, Ustaz kembali lagi ke Jakarta, ke Bogor, karena ada jadwal di sana. 2 hari di Bogor, kembali lagi ke Samarinda. Samarinda dapat 1 hari kembali lagi. Kemarin hari Sabtu Ustaz baru kembali ke Bogor. Langsung lihat agenda, ternyata masuk jadwal malam hari ini di sini. Maka tadi pagi alhamdulillah dipisahkan, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai di tempat ini. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Gema Rajab sekarang sudah mulai bergema, termasuk di Batakkan, betul? Di Batakkan ada ayah anda, bunda yang berdoa kepada Allah. Doanya sama semuanya. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Betul begitu? Ayah anda
Orang Batakkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah, berkahkan sampaikan usia kami pada bulan Rajab. Jawab oleh kita semua, kira-kira itu doa sudah diijabah belum sama Allah? Kenapa jadi horor begini? Orang sini berdoa, ya Allah, berkahkan sampaikan usia kami pada bulan Rajab. Kira-kira itu doa sudah dikabul belum sama Allah? Sudah dikabul belum sama Allah? Sudah, alhamdulillah. Sudah masuk bulan Rajab. Tapi ternyata Bunda, yang jadi pertanyaan adalah bulan Rajab setiap tahun datang, bulan Sya'ban setiap tahun ada, Ramadan pun begitu. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, apakah bulan Rajab tahun ini pun akan lewat begitu saja? Sya'ban tahun ini akan lewat begitu saja. Bahkan Ramadan tahun ini pun akan lewat begitu saja. Tidak ada bekas dalam diri kita, tidak ada perubahan dalam diri kita, wabil khusus dalam ketaatan kita kepada Allah. Kalau sampai itu terjadi, berarti kita tergolong sebagai hamba-hamba yang merugi di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Jadi Ustaz gimana supaya Rajab, Sya'ban, Ramadan tahun ini betul-betul berkesan, betul-betul ada perubahan dalam diri kita? Maka pada malam hari ini Ustaz bawa oleh-oleh. Mau oleh-oleh? Mau oleh-oleh? Mau? Bulan Rajab ternyata ini bisa jadi bekal kita untuk menghadapi bulan Sya'ban dan Ramadan ini supaya lebih bermakna. Rajab di dalam kitab Fadhailus Syuhur hurufnya ada 3. Ada ro, ada jim, ada ba. Hurufnya ada berapa? 3. Ada apa? Ada ro, ada jim, ada ba. Semua hurufnya ada berapa? 3. Ada apa? Ro, ada jim, ada ba. Apa yang pertama? Ro. Huruf apa yang pertama? Ro. Bunda, huruf apa yang pertama? Ro. Apa roh di sini? Roh di sini dimaknai dengan ridwanullah. Apa? Ridwanullah. Apa? Ridwanullah. Keridhaan dari Allah. Ketika zaman sekarang sibuk, banyak manusia yang sibuk mencari ridho Allah. Datang ke rumah kiai, datang ke rumah guru, datang ke rumah ustaz. Mau ngapain? Mau minta didoakan supaya mendapatkan keridhaan dari Allah. Tapi ternyata meleset. Melesetnya apa? Kita sibuk minta doa dari guru, kita sibuk minta doa dari kiai, kita sibuk minta doa dari ustaz, tapi kadang kita lupa minta doa restu dari kedua orang tua kita. Betul? Jangan salah. Ternyata tingkatan keridhaan Allah setelah Allah itu turun kepada kedua orang tua kita. Ketika kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, maka carilah keridhaan Allah yang paling dekat bersama kita. Siapa dia? Yaitu kedua orang tua kita. Orang tua kita masih ada, bahagiakan ia, muliakan ia, manja-manja ia. Orang tua sudah tiada ada, datangin makamnya, bersihin kuburannya, berdoa. Ustaz nggak bisa berdoa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Batakkan. Allah ngerti? Ngerti Allah. Mohon maaf sekali. Jangan sampai kita meleset salah langkah. Ketika kita sibuk minta doa dari guru ini, minta doa dari guru anu, minta dari ustaz anu, tapi mohon maaf, ketika kita lupa minta dari doa restu dari kedua orang tua kita yang masih ada, maka Masya Allah kita akan dijauhkan dari keridhaan Allah. Bu, ibu, ada pepatah mengatakan kalau orang tua jadi raja, si anak jadi pangeran. Tapi mohon maaf, zaman sekarang banyak anak yang jadi raja tapi orang tua malah jadi pembantu. Ada di sini yang begitu? Ada? Di mana rumahnya? Awas, hati-hati, jangan sampai Ustaz kita punya rumah megah, disiapkan kamar khusus tamu, spraynya yang paling bagus, disemprot pakai minyak wangi yang harum. Untuk siapa? Kalau ada tamu yang nginap tidur di situ. Tapi giliran ada orang tua dari kampung datang ke rumah anaknya, baru sampai depan pintu sudah ditanya sama anaknya, "Ma, mau ngapain mama kesini?" Dijawab sama mamanya, nak, mama kangen banget sama cucu. Ya, mudah-mudahan diizinkan untuk semalam 2 malam untuk nginep di sini, kan untuk menghilangkan rasa kangen kepada cucu. Apa kata anak nantunya? Silakan mama nginep di sini, tapi mohon maaf, selama mama nginep di sini, mama tidurnya di kamar paling pojok dekat kompor gas. Kalau di Pulau Jawa itu ada kamar khusus dekat dapur itu, biasanya bersatu di dalamnya itu isinya karung beras. Itu. Na'udzubillahi min dzalik.
Orang tuanya mentang-mentang tinggal di rumah anaknya, apa yang terjadi? Bukannya dimanja-manja, disayang-sayang, tapi apa yang terjadi malah dibudakin. Pagi-pagi habis sholat subuh, mamanya sudah bikin sarapan buat anak cucu dan mantunya. Sarapan jadi, anak cucu dan mantunya yang makan duluan, orang tuanya diberi sisa. Setelah makan, sudah bikin sarapan. Orang tuanya masih disuruh nyuci baju pakaian anak cucu dan mantunya. Sudah nyuci, itu mertuanya disuruh apa? Kata mantunya, "Ma, selama mama tinggal di sini, mama tidak usah kemana-mana. Tugas mama cuma mengasuh cucu saja. Karena mengasuh cucu pun pahala ganjarannya sama dengan ngaji." Mohon maaf, tidak ada ayat Qur'annya, tidak ada hadisnya mengasuh cucu ganjarannya sama dengan ngaji. Kecuali cucunya dibawa ke tempat ngaji, baru dia dapat pahala ganjaran ngaji. Betul? Yang ada apa? Yang ada ternyata itu orang tua sedang dikerjain sama anak mantunya. Pantas kemarin ada cerita di Balikpapan. Ada apa? Ada anak rumah tangga sudah lama tapi jauh dari keberkahan Allah. Usahanya nggak maju-maju, dagang nggak laku-laku. Sudah keliling kampung kemana-mana, usaha apapun nggak maju-maju, nggak laku-laku. Jangan menyalahkan siapapun, jangan cuma menyalahkan usaha apapun, apalagi sampai menyalahkan Allah. Kembalikan kepada diri kita sendiri. Bisa jadi kita lupa minta doa restu dari kedua orang tua kita. Bu, kalau ibu ditanya siapa yang melahirkan ibu? Jawab jamaah yang kompak semuanya. Baru hari ini akan saya kasih tahu siapa yang melahirkan kita semuanya. Siapa yang melahirkan kita semuanya? Secara umum semua pasti jawabannya ibu. Padahal bahasa Al-Quran sudah memberitahu kita harus berbakti kepada siapa? Kepada birrul walidain, kepada kedua orang tua kita, bukan cuma ibu. Kenapa? Maka malam hari ini harus dirubah. Yang melahirkan kita bukan cuma ibu, tapi yang melahirkan kita adalah ayah dan ibu. Kenapa? Karena ibu tidak bisa melahirkan kalau bapak tidak melahirkan duluan. Ini bukan main-main. Ini ajaran. Betul? Karena ibu tidak akan bisa melahirkan kalau bapak tidak melahirkan duluan. Betul? Kenapa ibu bisa hamil? Karena bapak melahirkan duluan. Emangnya di sini ada Siti Maryam? Gitu ya? Di sini mohon maaf sekali, bapak melahirkan duluan, dititipkan ke rahim ibu, lalu ibu mengandung, baru ibu melahirkan. Makanya bahasa Al-Quran itu berbaktilah kepada kedua orang tua kita, kata yang melahirkan adalah keduanya. Baru tahu? Halo? Baru tahu? Jadi siapa yang melahirkan kita? Siapa yang melahirkan kita? Sudah mulai berubahkah? Siapa yang melahirkan kita? Kedua orang tua kita. Ini bahasanya luar biasa. Maka berbaktilah kepadanya. Ustaz, orang tua saya sudah tidak ada, gimana caranya? Datangin makamnya, bersihin kuburannya, berdoa. Ustaz, kan makam orang tua saya di luar daerah, luar kota, jadi saya tidak bisa datang setiap hari, tidak bisa membersihkan setiap hari. Gimana caranya? Telepon saudara kita yang di luar kota, suruh orang untuk membersihkan makam orang tua kita setiap hari, setiap waktunya. Lalu transfer uangnya, bayar orang yang tukang bersihin kuburan orang tua kita. Maka itu menjadi infak sedekah, pahala ganjarannya untuk anak soleh, dan dari anak soleh untuk orang tuanya. Tuh, tidak ada alasan. Maka ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, bahagiakan ia, manja-manja ia, sayangi ia. Kalau ada di antara kita orang tuanya yang sudah mulai sakit-sakitan, jangan banyak mengeluh, anak. Karena yakinlah, selama orang tuamu masih ada, tandanya keridhaan Allah masih dekat sekali bersamamu. Ketika orang tuamu sudah tidak ada, kita sedang duduk berkumpul seperti ini, lalu terbayang, terngiang-ngiang wajah, senyuman orang tua kita, maka berhentilah sejenak, dalam hati sebutkan namanya, lalu kirimkan Al-Fatihah. Maka dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, kita masih bisa mengirimkan doa terbaik kita untuk orang tua kita. Insya Allah. Maka bulan Rajab mengajarkan kepada kita terus cari keridhaan Allah sebanyak-banyaknya dengan cara menyayangi, menghargai, menghormati kedua orang tua kita. Yang masih ada, bahagiakan dia. Sudah tidak ada, doakan kita. Lakukan amal soleh, kirimkan yang terbaik untuk orang tua kita. Insya Rajab, hurufnya ada. Ada apa? Ada. Ulangi, hurufnya ada. Ada apa? Ada.
Apa huruf yang kedua? Jim. Apa jimnya? Musannif memaknai huruf jim pada bulan Rajab di dalam kitab Fadhailus Syuhud. Jimnya adalah al-jud. Apa? Mudah-mudahan pulang dari sini bawa ilmu yang manfaat. Amin. Apa? Al-jud. Apa? Apa al-jud? Kemurahan hati, dermawan. Tapi mohon maaf, dermawan di sini minimal ada 3 tingkatan. Tinggal kita pilih, kita baru sampai yang mana. Yang pertama ada yang disebut dengan dermawannya as-sakha. Apa ya? As-sakha. Apa? As-sakha. Dermawan as-sakha itu gimana? Ayah sedang punya uang saat ini hanya 10.000-10.000-nya. Tiba-tiba datang tetangga ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu ben main ke sini ada apa? Mohon maaf sekali kalau saya merepotkan. Kenapa? Di rumah saya tidak punya beras walaupun cuma 1 liter. Anak pengen jajan, saya nggak punya duit. Saya sudah lama tidak bekerja. Terus gimana? Kalau boleh saya mau minta tolong. Waduh, saya pun cuma saat ini cuma punya uang hanya 10.000. Tapi tolongin saya benar-benar. Ya sudah, kalau Bapak betul-betul membutuhkan, silahkan ambil buat Bapak 5.000, saya ngambil 5.000, saling setengah. Ini namanya as-sakha. Dengan as-sakha itu berarti apa? Nolongin orang saling setengah. Datang lagi tingkatan yang kedua. Ustaz, saat ini cuma punya uang 10.000-10.000-nya. Tapi di waktu yang bersamaan datang tetangga, Ustaz tolongin saya betul-betul saya membutuhkan. Waduh, saya juga hanya punya uang cuma 10.000-10.000-nya. Tapi kalau memang Bapak betul-betul membutuhkan, silahkan ambil untuk Bapak 7.500, biar saya hanya mengambil 2.500. Beda nggak dengan yang pertama? Beda yang nggak dengan yang pertama? Yang kedua ini disebutnya judud. Apa? Kalau yang pertama as-sakha, menolong orang saling setengah. Kalau judud itu nolongin orang lebih banyak, kita cuma ngambil sedikit. Ini pun sudah cakep, ini pun sudah baik. Tapi ternyata ada tingkatan yang lebih tinggi dan ini lebih dekat dengan Allah. Apa? Tingkatan yang paling dekat adalah al-ithar namanya. Apa namanya? Al-ithar. Apa namanya? Merujuk kepada firman Allah dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ternyata ini kaum Ansor di waktu yang bersamaan mereka pun sedang butuh, sedang perlu, tapi ada yang datang membutuhkan, maka diberikan semuanya. Kita cuma punya uang cuma 10.000, tapi di waktu yang bersamaan ada orang yang datang minta tolong kepada kita, padahal kita pun sedang butuh. Tapi apa kata kita? Ya sudah, kalau memang ibu betul-betul butuh, silakan ambil buat ibu semuanya. Loh, nanti Bapak gimana? Biarkan saya bagaimana Allah saja. Kalau sudah sampai tingkatan seperti itu, yakin bahwa Allah yang akan mengganti dan Allah yang tidak akan membuat kita kecewa, maka ini tingkatan yang paling besar di hadapan Allah. Alhamdulillah. Tinggal pilih, kita sudah sampai tingkatan yang mana? Apa baru as-sakha? Baru bisa nolongin orang saling setengah? Atau kita sudah bisa nolongin orang lebih banyak, kita cuma ngambil sedikit? Atau kita sudah sampai ke tingkatan al-ithar? Ada seorang ulama besar bernama Imam Syekh Abdullah Mubarak. Suatu ketika beliau mau berangkat haji, Bunda. Pas di tengah perjalanan, di tengah gurun pasir, tiba-tiba beliau melihat ada ibu-ibu tua yang sedang mencabuti bulu bangkai itik. Tahu itik? Kalau di sini itik itu apa? Bebek ya, bebek. Abdullah Mubarak sedang perjalanan haji di tengah gurun pasir melihat ada ibu tua yang sedang mencabuti bulu bangkai bebek. Lalu disamperin, didatengin. Wahai ibu, sedang apa engkau? Aku sedang mencabuti bulu bangkai bebek ini. Apa kata Abdullah Mubarak? Wahai ibu, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bangkai. Lalu apa kata ibu tersebut? Wahai Tuhan, aku tahu kalau bangkai itu haram. Tapi gimana lagi? Aku dan anak-anakku sudah beberapa hari ini tidak bisa makan. Tidak ada makanan yang bisa aku makan. Maka ini yang akan aku bersihkan dan akan aku makan. Apa kata Abdullah Mubarak? Wahai ibu, sekarang juga buang bangkai ini jauh-jauh. Dan detik ini pula ambil semua perbekalanku, termasuk unta yang aku bawa, ambil untukmu dan anak-anakmu makan. Lalu apa kata ibu tersebut? Wahai Tuhan, lalu Tuhan gimana? Kan Tuhan berangkat haji.
Apa kata Abdullah Mubarak? Tidak apa-apa ibu, nggak apa-apa. Tahun ini aku tidak jadi berangkat haji. Nggak jadi berangkat hajinya. Karena semua bekalnya termasuk utangnya diberikan buat ibu-ibu tersebut. Balik lagi Abdullah Mubarak menuju rumahnya pulang. Sekian lama perjalanan menuju rumah, tiba-tiba di tengah perjalanan bertemu dengan rombongan jamaah haji yang baru pulang. Lalu apa kata jamaah haji yang baru pulang? Wahai Abdullah Mubarak, selamat ya. Semoga kita menjadi haji yang mabrur. Abdullah Mubarak bengong. Nah, saya kan tidak jadi berangkat hajinya. Kenapa mereka ngomong begini? Apa kata Abdullah Mubarak? Maaf Tuhan, maaf, tahun ini aku tidak jadi berangkat hajinya. Lalu apa kata jamaah yang satu? Wahai Tuhan, gak mungkin. Orang engkau yang ngasih makan aku waktu di Mekah. Kata yang satu lagi, iya, bahkan engkau yang sempat memberi pakaian kepada aku dan sempat menggendong aku waktu di Madinah. Abdullah Mubarak makin bengong. Kenapa mereka ngomong begini? Aku kan gak jadi berangkat haji. Tidak terlalu dihiraukan. Akhirnya apa? Abdullah Mubarak melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Sampai di rumah tengah malam antara tidur dan tidak, terdengar ada kabar gembira, suara yang indah sekali. Apa suara tersebut? Wahai Abdullah Mubarak, sesungguhnya infakmu Allah terima, sehingga Allah mengirimkan malaikat rahmat yang menyerupai wajahmu dan berhaji atas namamu. Subhanallah Akbar. Apa maksudnya? Padahal nggak jadi berangkatnya, tapi karena membela orang yang lebih membutuhkan, maka sedikit pun tidak mengurangi niat untuk berangkat haji. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini? Mohon maaf ya anda bunda, kalau di Batakkan, di komplek ini ada orang kaya yang setiap tahun bisa berangkat haji, setiap bulan bisa berangkat umroh, tiap waktu bisa gonta-ganti kendaraan. Mohon maaf sekali, alangkah eloknya ketika dana yang seharusnya mau beli kendaraan yang kesekian kalinya, mau umroh untuk yang kesekian kalinya, ketika dipakai untuk apa? Lihat kiri kanan depan belakang, masih adakah tetangga kita, saudara terdekat kita yang rumahnya kebocoran ketika hujan turun sehingga mereka tidak bisa tidur setiap malamnya? Adakah di antara kita tetangga kita yang paling dekat bersama kita ada yang punya yatim yang sudah beberapa hari tidak makan, sedangkan kita sedang enak-enak makan bersama keluarga kita? Maka mohon maaf, ketika dana yang seharusnya untuk berangkat umroh untuk yang kesekian kalinya, untuk berangkat haji untuk kesekian kalinya, untuk ganti kendaraan untuk yang kesekian kalinya, mohon maaf, ketika dipakai untuk mendahulukan, membantu orang yang lebih membutuhkan, maka demi Allah tidak sedikit pun Allah akan mengurangi pahala ganjaran yang sudah kita niatkan. Bu, Ibu, bulan Rajab mengajarkan kita menjadi hamba-hamba yang dermawan. Tinggal kita dipilih. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kalau ibu rizkinya sedang lagi banyak lagi sedekahnya. Kalau rizkinya sedang sedikit lagi, tapi jangan sampai tidak. Jangan nunggu nanti. Kenapa doa para nabi, para anbiya cepat sekali diijabah? Kenapa? Karena salah satu syaratnya adalah yusari'una fil khairat. Apa yusari'una fil khairat? Karena para nabi, para anbiya selalu menyegerakan di dalam melakukan kebaikan. Maka yang mau infak, mau sedekah, jangan nunggu nanti, jangan nunggu jadi orang kaya. Ada gerobak lewat di depan mata, ada yang masukin 2.000, tidak usah dicela. 2.000 cukup buat apa? Saya dong 1 juta. Kapan? Nanti kalau sudah kaya. Sebelum kaya dia mati, dia tidak punya celengan nanti di hadapan Allah. Rugi. Mau sedekah, jangan nunggu nanti. Mau berbuat baik kepada anak yatim, jangan nunggu bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau sudah masuk bulan Ramadan, biasanya orang jadi latah, orang pelit pun jadi baik. Betul? Yang nggak biasa nutup aurat pun langsung pakai hijab tertutup. Lebaran pertama dibuka lagi lebih tinggi. Ada begitu, ada. Bahaya. Mau berbuat baik, gak usah nunggu nanti. Mulai hari ini, di mana ada kesempatan untuk melakukan kebaikan hari ini. Coba, Ustaz mau tanya, jawab biar kompak. Kemarin ini Ustaz nanya di hadapan para ulama, anggota NU kemarin waktu di Kota Kartanegara. Sekarang jawab oleh jamaah. Kira-kira kapan yang disebut hari akhir itu kapan? Ada yang bisa jawab? Loh? Kapan hari akhir itu?
Kapan hari akhir itu? Waktu meninggal. Kapan? Ada lagi yang jawab? Kalau kemarin waktu di Kartanegara ada yang jawab, nanti hari kiamat. Saya tanya lagi, hari kiamat itu kapan? Ya nanti. Kapan hari akhir itu? Jawabannya akan langsung ditemukan oleh jamaah semuanya. Pertanyaan kedua, ini untuk menjawab pertanyaan pertama. Siapa yang yakin dari jamaah semua yang hadir pada malam hari ini, yang yakin kalau besok kita masih ada? Unjuk tangan. Jamaah yang hadir pada malam hari ini, siapa yang yakin kalau besok kita masih ada? Unjuk tangan. Ada yang berani? Ada yang unjuk tangan? Gak ada? Emang kenapa? Emang kenapa? Oh, semua yakin bahwa besok itu belum tentu ada. Berarti kalau besok belum tentu ada, yang disebut hari akhir itu kapan? Kapan? Ya hari ini. Kalau besok belum tentu ada, berarti yang disebut hari akhir itu hari ini. Makanya kata Nabi, maksimalkan syukuri hari ini agar maksimal ibadahmu hari ini. Kalau masih bisa ibadah hari ini. Punya baju bagus, pakai ibadah kapan? Hari ini. Jangan sampai ada istilah begini, ibu-ibu punya mukena bagus, punya mukena baru. Apabila nanti saja dipakainya buat sholat Idul Fitri. Ada yang suka begitu? Ada. Pede namanya. Sekarang kita apa? Jangankan nanti Idul Fitri, besok pun belum tentu masih ada. Awas, punya mukena bagus disimpan buat nanti sholat Idul Fitri. Giliran buat sholat 5 waktu sehari semalam pakai mukena yang tidak jelas warnanya. Putih bukan, coklat bukan, hitam bukan. Udah gitu ada totol-totol hitam-hitam. Apa kata orang sini namanya? Kok kemarin Ustaz nemuin jawabannya di Kutai itu, ternyata bahasanya kalau ada titik-titik hitam-hitam disebutnya taimanan. Betul? Sama? Biasanya kalau di mukenanya banyak taimanan, berarti itu perempuan hidupnya jorok. Kenapa jorok? Rambut basah pakai mukena. Setelah sholat itu mukena bukan langsung dijemur, tapi malah digulung-gulung. Ada di sini yang begitu? Ada. Jorok. Awas. Punya baju bagus, punya mukena bagus, pakai ibadah. Kapan? Hari ini. Karena besok belum tentu ada. Apalagi nanti lebaran. Betul? Betul. Bapak-bapak sama. Yang punya baju bagus, pakai ibadah. Kapan? Hari ini. Jangan salah. Giliran mau rapat RT, rapat kelurahan, mau ke mall, mau jalan-jalan, pakai baju yang bagus, pakai kemeja, pakai koko. Giliran mau sholat berjamaah ke masjid, cuma pakai kaos oblong saja. Sudah gitu, di punggungnya pakai ada tulisan Yamaha. Kan jadi ketahuan kalau itu kaos hadiah. Udah gitu apa? Yang sholat di belakang kita, sholatnya jadi nggak khusyuk. Kenapa? Gara-gara baca tulisan yang ada di punggung kita. Kata yang di belakang, Allahu Akbar, inna sholati wa Suzuki wa Yamaha wa Kawasaki. Rusak sholat orang gara-gara kita. Bahaya. Punya baju bagus, pakai ibadah. Punya mobil banyak, punya mobil bagus, pakai ibadah. Gimana caranya? Pakai buat nolongin tetangga yang tengah malam mau ngelahirin, tengah malam mau ke rumah sakit, kasih pinjam, jangan pelit. Ada di sini yang pelit. Ada di sini orang pelit, ada. Blok berapa Ustaz? Percuma, punya mobil banyak, punya mobil bagus, tapi nggak dipakai ibadah, nggak dipakai buat nolongin orang. Percuma. Kenapa? Karena kalau pas meninggal cuma digotong pakai keranda. Betul? Mau berbuat baik, mau melakukan kebaikan, jangan nunggu nanti, tapi segera Allah hari ini. Kenapa? Karena besok belum tentu masih yakin. Yakin. Maka keyakinan ini yang akan membuat kita hidupnya tenang. Orang yang hidupnya tenang, senang. Orang yang hidupnya tenang dan senang karena dia tidak pernah memikirkan hari kemarin, karena kemarin itu sudah lewat. Dia tidak akan memikirkan hari esok, karena hari esok belum tentu ada. Jadi yang dia pikirkan kapan? Hari ini saja. Jadi awas, orang rumah tangga jadi ruwet, jadi berantem. Kenapa? Karena suka meributkan yang belum ada. Gaji belum turun, catatan sudah banyak. Ada yang begitu?
gaji belum turun. Apa kata istrinya? Pak, kayaknya gaji bulan ini nggak cukup karena keperluan buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Gajinya sudah turun belum? Belum. Berarti, meributkan yang belum ada. Ribut jadinya, nggak tenang rumah tangganya. Betul. Kemarin datang, Ustaz, saya itu di masa lalu benar-benar banyak dosa. Terus gimana? Saya banyak dosa sekali di masa lalu. Ya udah, kalau banyak dosa nggak usah diingat-ingat. Loh, Ustaz kenapa? Dosa itu nggak usah diingat-ingat, karena itu masa lalu. Kalau semakin diingat, semakin diingat, maka semakin ingat. Kalau udah ingat, pengen nyoba lagi. Betul? Jadi apa? Dosa itu nggak usah diingat. Yang harus diingat itu siapa? Hei. Dosa itu nggak usah diingat. Yang selalu harus diingat itu siapa? Allah. Kalau orang itu sudah selalu ingat Allah, berarti dia sedang bertobat kepada Allah. Gak usah ngomong dosa lagi di masa lalu. Tenang, senang. Bu, Ibu, kita sudah sampai tingkatan yang mana? Berbuat baik kepada orang. Apa kita baru bisa menolong orang saling setengah? As-sakha namanya. Apa kita sudah bisa nolongin orang lebih banyak, kita cuma ngambil sedikit? Judun namanya. Atau kita sudah sampai tingkatan al-ithar, seperti Abdullah Mubarak tadi, dengan penuh keyakinan bahwasannya kalau saya menolong orang itu sepenuhnya, maka Allah yang tidak akan mengecewakan saya, maka Allah yang akan menggantinya, karena Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Betul? Maka pantaslah kalau selama ini kita sering menangis karena kita sering dikecewakan oleh makhluk. Kenapa? Berarti selama ini kita terlalu berharap kepada makhluk. Betul? Suami ibu yang ibu cintai pasti sekali-kali pernah mengecewakan ibu. Betul? Istri yang bapak cintai pasti sekali-kali pernah mengecewakan bapak. Betul? Namanya makhluk. Anak yang kita sayang-sayang, kita sekolahkan tinggi-tinggi, pasti sekali-kali pernah mengecewakan orang tuanya. Betul? Maka tidak ada kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah mengecewakan kita, padahal sering kita kecewakan, sering kita tinggalkan, tapi tidak pernah meninggalkan kita walaupun hanya sejengkal. Maka detik ini kembalilah kepada Allah, lakukan semua kebaikan mulai detik ini karena Allah, karena mengharap ridho Allah. Mulai kapan? Mulai hari ini, karena besok belum tentu masih paham? Paham? Yang mau berbuat baik kepada orang tua, gak usah nungguin nanti sebelum Ramadan. Karena orang tua kita kalaupun dikirimin gula, dikirimin minyak, dikirimin sirup, kalaupun dikirimin hari ini, pasti orang tua kita senang. Betul? Jadi jangan ntar aja mau ngirim. Kalau di Pulau Jawa itu ada istilah munggahan. Kalau di Pulau Jawa itu ada istilah munggahan. Sehari, ya beberapa hari sebelum Lebaran, sebelum Ramadan, itu anak itu datang gitu ya ke orang tua, bawain beras, makanan, sirup, seperti itu munggahan. Maka saya rubah, gak usah nunggu nanti. Kalau mau berbuat baik kepada orang tua kita, malam hari ini, bila perlu pulang dari sini, datangin rumah orang tua kita. Bisa jadi ada di antara kita sedang duduk asyik nikmat malam hari ini di masjid ini, tapi ada di antara kita orang tua kita yang sedang tergeletak sakit di rumahnya. Tapi ketika ditelepon, ditanya sama anaknya, "Ma, sehat?" Dia mengakunya hanya sehat saja. Kenapa? Karena seorang tua itu tidak mau tidak mau kalau anaknya kepikiran. Betul? Maka datangi orang tua kita yang masih ada, bahagiakan dia. Insya Allah. Rojab, hurufnya ada 3. Ada ro, ada jim, ada berapa lagi hurufnya? Berapa lagi hurufnya? Berapa lagi hurufnya? 1. Apa? Selesaikan malam ini? Selesaikan malam ini? Siap? Selesaikan malam hari ini? Kita selesaikan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Boleh Ustaz minum dulu? Boleh? Boleh minum dulu? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau minum harus baca bismillah. Maklum kalau orang ganteng suka banyak yang naksir. Kenapa mudah diketawain? Emang Ustaz jelek? Emang Ustaz jelek? Boleh minum dulu? Boleh? Tapi sebelum minum, ini ada yang jarang diterangkan oleh para mubalik. Lihat. Hei orang Batakkan, jangan ngaku cinta kepada Nabi, tapi cara minum masih salah. Lihat. Pertama, kalau minum jangan sambil berdiri. 1. Kedua, kalau minum jangan pegang pakai tangan kiri. Ketiga,
sebelum minum harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, kalau minum jangan langsung direguk sampai habis kayak ontak, tapi minumlah sereguk. Lihat, pertama, kalau minum jangan sambil berdiri. Kalau tidak, jongkok, duduk, rendahkan tubuhmu. Kedua, jangan pegang pakai tangan kiri, tapi peganglah pakai tangan kanan. Ketiga, sebelum minum bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Keempat, kalau minum jangan langsung direguk sampai habis, tapi harus sereguk. Lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Geser dulu. Sereguk. Jadi kalau minum jangan langsung direguk sampai habis kayak ontak, tapi harus sereguk kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Sereguk. Alhamdulillah. Berapa reguk? Itu rajin banget. Alhamdulillah. Bu, Ibu, coba kita tes lagi semangatnya. Siapa yang cinta Allah unjuk tangan. Yuk angkat tangannya yuk. Yuk angkat tangannya angkat. Jangan susah. Sudah hidup kita susah, diajak benar susah lagi. Angkat. Yang angkat tangan kalau punya penyakit asam urat biar sehat, rematik biar sembuh, darah tinggi biar turun, darah rendah biar naik. Salah? Darah rendah biar stabil. Yang belum punya keturunan dia dikasih keturunan. Yang masih jomblo ada? Kasihan ya lo. Mudah-mudahan dapat pasangan yang soleh dan soleha. Amin. Coba, udah didoain masih ada nggak yang males-malesan ngangkat tangan? Siapa yang cinta Allah unjuk tangan. Yang di luar angkat. Ustaz kagak ngeliat tapi Gusti Allah ngeliat. Angkat. Siapa yang cinta Rasul unjuk tangan. Tahan. Siapa yang cinta Allah, siapa yang cinta Rasul, siapa yang cinta Allah Rasul unjuk tangan. Takbir. 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 Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Ustaz, kenapa sih itu harus angkat-angkat tangan seperti itu? Mohon maaf, kita mulai dari ibadah Isya sampai jam segini belum selesai. Kalau ini tangan sering diangkat, lumayan, ketiak tidak terlalu basah. Ada manfaatnya. Alhamdulillah. Terus lanjutkan. Apa huruf yang terakhir? Ba. Apa ba di sini? Ba di sini bermaknakan baro'ah. Apa? Bukan barokah. Baro'ah. Apa? Apa baro'ah? Baro'ah itu maknanya bebas. Apa yang harus kita bebaskan? Allah berfirman, bari aminan nifaqah. Masih ada suaranya? Bari aminan nifaqah. Apa yang harus kita bebaskan? Ternyata yang harus kita bebaskan dari diri kita adalah salah satu penyakit yang akan mendekatkan kita kepada nerakanya Allah. Penyakit apa itu? Salah satu penyakit hati yang bernama munafik namanya. Apa bu? Munafik. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda, ciri orang munafik ada 3. Tapi kalau kata Mbak Ike Nurjana begini, bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati. Dan bila engkau berbicara,
janji selalu engkau ingkari. Dikala kau dipercaya, lalu kau mengkhianatinya, lalu kau mengkhianatinya. Itu munafik namanya, itu munafik namanya. Kita sholawatan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassala bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil bariyah Allah, bi ahlil bariyah Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ciri orang munafik ada 3, dan ini yang harus kita bersihkan pada diri kita. Yang pertama, kalau ngomong lain di bibir, lain di hati. Di depan kita muji-muji, ya Allah ibu malam ini cantik amat, dalam hatinya keren. Ada yang begitu? Ada? Beda tuh. Di depan kita muji, ya Allah ibu itu mukanya cantik amat, apa glowing begitu, pasti pakai MS Glow. Tapi dalam hatinya boro-boro MS Glow udah pipa nomor 5 aja pasti gak kebeli. Ada yang begitu? Ada. Munafiknya orang kaya. Betul. Lain di pipi, lain di hati, cenderung ujung-ujungnya yang keluar dari lisannya pasti adalah perkataan dusta, bohong. Allahu Akbar. Pada malam hari ini yang berkah, kita akan mengkaji salah satu kitab. Ada kitab bernama Kitab Hukmul Alim fi Manaqibil Jailani, Kitab Tabrihul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Bu, ibu, ada ulama besar namanya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Di usia 18 tahun beliau bilang ke mamanya, "Ma, saya pengen berangkat mondok Ma ke Baghdad." Lalu apa kata mamanya? "Aduh nak, mama senang sekali kalau kamu memang punya keinginan untuk mondok ke Baghdad. Silahkan nak. Lalu bekal apa Ma yang akan aku bawa? Ini nak, mama bekali kamu uang 40 dinar. Mama taruh di kantong di bawah ketiakmu, lalu mama jahit supaya tidak jatuh dan tidak hilang. Baik Ma, tapi ingat nak, mama punya pesan untukmu satu saja." Apa Ma pesan mama? Dengarkan nak, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, jangan sekalipun engkau berdusta. Karena kalau kamu sekali saja berdusta, maka Allah akan melepaskan rahmatnya darimu. Baik Ma, pesan mama akan aku bawa kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Besoknya Abdul Qadir Jailani usia 18 tahun berangkat bersama kafilah, bersama rombongan untuk menuju ke Baghdad. Di tengah perjalanan menuju Baghdad, tiba-tiba ada sekelompok rombongan rampok yang merampok semua rombongan Tuan Syekh, tidak terkecuali Abdul Qadir Jailani. Tiba-tiba ada anak buah rampok yang datang. "Hei anak muda, mau kemana kamu?" "Saya mau mondok ke Baghdad." "Lalu bawa apa kamu? Bawa bekal apa kamu?" "Ini saya bawa uang 40 dinar." Padahal mau dirampok, tapi ngaku, "Ini saya bawa uang 40 dinar." Apa kata rampok itu? "Gak mungkin." "Kenapa nggak mungkin?" "Baju kamu aja biasa saja." Jadi saat itu Tuan Syekh bajunya sederhana sekali, tidak mencirikan kalau beliau itu punya uang sebanyak itu. Nggak mungkin, nggak percaya. Itu anak buah rampok ditinggalkan Abdul Qadir Jailani. Datang lagi anak buah rampok yang lainnya. "Hei anak muda, mau kemana?" "Saya mau mondok ke Baghdad." "Bawa bekal apa kamu?" Ini di kantong saya punya uang 40 dinar." Apa kata rampok yang satu? "Nggak mungkin." "Kenapa nggak mungkin?" "Mukanya aja kelihatan muka orang miskin." Makanya mohon maaf nih, ini pelajaran buat kita. Hei orang Batakkan, kalau ngelihat orang jangan dari casing luarnya, betul? Bisa jadi dandanannya plente, kemana-mana pakai jas, tiap hari gonta ganti
mobil, ternyata itu Grab. Jangan ditipu, makanya tampang itu orangnya biasa saja. Ya, ternyata pas ternyata rumahnya bertingkat-tingkat, pintunya pun ratusan. Ternyata apa? Itu rumah walet namanya. Orang punya orang kaya. Satu saja, jangan lihat dari tampangnya. Gak ada yang percaya tuh anak buah rampok ditinggalkan. Tiba-tiba itu anak buah rampok laporan kepada bosnya. Bos, ada apa? Masa di antara rombongan ada anak muda, kira-kira usianya 18 tahun. Terus kami tanya, katanya mau mondok ke Baghdad. Terus kami tanya bawa bekal apa? Dia malah ngaku, katanya dia bawa uang 40 dinar. Lalu gimana? Ya kami nggak percaya. Kenapa kalian nggak percaya? Habis bos, tampangnya aja biasa aja, bajunya aja jelek, gak mungkin punya uang sebanyak itu. Lalu apa kata bos perampok? Dasar bego. Apa salahnya diperiksa dulu? Kali aja betul. Udah, panggil itu anak muda, suruh menghadap. Dipanggil Syekh Abdul Qadir, dibawa oleh anak buah rampok menghadap bosnya. Lalu ditanya, anak muda, betul kamu mau mondok Baghdad? Betul. Betul kamu bawa bekal uang 40 dinar? Betul. Di mana? Nih, di kantong, di bawah teriak. Masa ya, kalau nggak percaya buka aja. Diambil pedang, dibuka, set. Dan memang betul di kantong Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani saat itu ada uang 40 dinar. Melihat kenyataan itu, apa yang terjadi? Itu kepala perampok bengong. Ini anak bodoh atau gimana? Di mana-mana kalau mau diambil, dicuri, dirampok, yang ada juga diumpetin. Ini ditanya malah ngaku. Penasaran ditanya, anak muda, saya kan mau merampok, kenapa kamu jujur kalau kamu bawa uang 40 dinar? Apa kata Syekh Abdul Qadir saat itu? Wahai Tuan, aku dipesani sama mamaku, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, jangan pernah berdusta. Karena kalau satu kali saja aku berdusta, maka Allah akan melepaskan rahmatnya dariku. Tuan dan anak buah Tuan bertanya, apa bekal yang aku bawa? Ya aku jujur, aku bilang aku bawa uang 40 dinar. Mendengar jawaban Tuan Syekh saat itu, apa yang terjadi? Itu kepala perampok langsung tersungkur ke tanah, nangis terseduh-seduh. Apa dia bilang? Ya Allah, ini anak muda di usia yang begitu muda cuma menjaga pesan amanah dari mamanya saya supaya tidak berbohong. Dalam keadaan dirampok sekalipun dia tetap jujur. Bagaimana diriku yang setiap hari banyak berbohong, banyak berdusta, mengambil hak orang lain, alangkah sudah setinggi gunung dosa-dosaku di hadapan Allah. Maka apa kata kepala perampok tersebut? Wahai anak muda, saksikanlah olehmu saat ini pula. Saat ini pula aku dan anak buahku akan bertobat kepada Tuhanmu. Aku akan mengembalikan semua harta rampasan yang aku curi. Dan mulai detik ini pula, angkat aku sebagai muridmu. Di kitab ini diterangkan, itu kepala perampok dengan 60 anak buahnya. Semuanya menjadi murid pertama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qaddasallahu sirrah. Alhamdulillah. Di malam yang berkah ini, kita bukan cuma memperingati peringatan di kisah dan Mi'raj Kanjeng Nabi, tapi malam hari ini pun kita dipisahkan untuk menakibat, untuk membaca manqobah dari guru mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Barang siapa yang mendengarkan manqobah riwayat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka Allah akan melimpahkan berkahnya untuk kita semuanya. Amin ya robbal. Ternyata setelah diselidiki, Tuan Syekh Abdul Qadir bukan cuma menjaga amanah dari mamanya supaya tidak berbohong, tapi beliau pun sedang mengikuti contoh dari suri tauladannya yang terbaik. Siapa dia? Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai mempunyai predikat As-Siddiq. Apa itu? As-Siddiq, dapat dipercaya, selalu berkata benar, tingkah lakunya benar, ucapannya benar. Oh pantas kalau di dalam rumah tangga sudah ketempelan penyakit munafik, suami sudah mulai pintar bohong, istri sudah mulai pintar bohong, maka rusak rumah tangga kita. Betul? Suami ditanya, Mas, Pak, itu anak pengen jajan, ada duit tidak? Tidak, tapi buat beli pancing ada. Kurang ajar nih suami. Ada di sini suami yang suka mancing? Ada. Di sini ada suami yang hobi mancing? Ada. Kata Ustaz begini, Pak,
Di belakang ada nanya, Ustaz emang nggak boleh mancing? Boleh, tapi hanya sekedar hobi, betul? Jangan sampai kita lupa waktu. Pergi pagi berangkat mancing, datang luhur masih mancing, datang asar masih mancing, istri di rumah melamun saja nungguin ikan. Dapat tunggu begitu lama, ternyata suaminya pulang tidak bawa apa-apa. Akhirnya apa kata istrinya? Aduh pusing apa? Aduh pusing 7 keliling. Rumah tangga tiada bahagia, suami mancing hobinya. Pikir dulu Pak, dipikir dulu. Seharusnya kau malu, sudah punya anak dan cucu, malah kau mancing melulu. Kudu ingat Pak masa depan, jangan nurutin nafsu setan. Mancing-mancingan pakai taruhan, merusak iman, betul? Lebih baik Pak mabuk harta, bisa nyukupi keluarga. Pergilah kerja mencari nafkah agar bahagia, insya bukan gak boleh mancing, tapi kebanyakan keseringan mancing, ayah suami suka sering bohong kepada istrinya. Betul begitu? Adakah di sini suami yang begitu? Jawab, gua belain. Bu, adakah suami yang begitu? Ada. Itu cukup mewakili. Suami kalau sudah mulai pintar bohong, berarti ketempelan penyakit munafik. Istri kalau sudah mulai pintar bohong, bahaya. Ditanya, Mak, perasaan uang belanja cepet amat habis. Baru dikasih buat 1 bulan, baru 15 hari udah habis. Buat apa? Biasa Pak, banyak sedekah. Padahal bohong. Padahal apa? Uang belanja cepet habis. Buat apa? Pengen punya Tupperware kredit. DP 100.000. Dapatlah tempat nasi 1, tempat sayur 1, piringnya 4 warna hijau. Pakai ketawa, ada yang punya ada? Sudah lunaskah Anda? Pengen punya panci presto supaya bikin ketupat cepat empuk, kredit. DP 150.000. Ada yang begitu? Ada. Pantaslah uang belanja cepat habis. Kebiasaan perempuan apa? Minta lagi sama suami tidak berani, akhirnya ujung-ujungnya cuma bohong. Suami pulang kerja capek, bukannya diambilin air, dibikinin kopi, malah apa? Istri sambil nyapu sambil bilang begini sama suaminya, minyak wangi habis, bedak sudah habis, minyak goreng pun habis. Aku harap kamu mengerti diriku, apa yang aku mau. Jangan pelit-pelit abang, kalau abang memang sayang. Kata suaminya, astagfirullahaladzim, ini saya punya istri keterlaluan. Saya pulang kerja capek, bukan diambil air, dibikinin kopi, malah dia nyapu ke muka saya. Akhirnya apa? Suaminya yang tadinya sabar pun sudah tidak kuat. Hanya apa kata suaminya? Dibalas sama suaminya, EGP, emang mau pikirin kalau papa kalau mama dandan nggak pakai bedak? EGP, emang gak pikirin kalau mama masak nggak pakai minyak? Apa kata istrinya? Waduh, saya dibalas nih. Maklum Pak, kalau perempuan di mana-mana nggak mau kalah, betul? Dibalas lagi sama istrinya, EGP, emang gak pikirin kalau sampai abang mati mendadak? Kemarin ada berita di TV One, apa? Ada suami meninggal dunia setelah minum kopi buatan istrinya. Ternyata suaminya diracun sama istrinya. Padahal yang salah siapa? Padahal yang salah siapa? Bukan benar. Padahal dia sudah jelas salah. Memang istri itu di mana-mana gak mau disalahkan, betul Pak? Jawab sama bapak-bapak, biar jujur. Malam ini saya belain. Pak, masih ada ini? Pak, adakah istri-istri bapak yang cerewet di sini? Jawab biar kompak. Adakah di sini istri-istri yang cerewet? Adakah? Ada yang cerewet? Ada? Ada. Bu, Ibu. Jadi istri jangan cerewet-cerewet. Awas. Kemarin kejadian di Arab Saudi, ada istri yang cerewetnya minta ampun. Akhirnya kata suaminya, ya Allah, ini saya punya istri cerewetnya minta ampun. Lihat besok saya kerjain dia.
Akhirnya apa? Besoknya istrinya yang cerewet diajak jalan-jalan ke tengah gurun pasir. Di tengah gurun pasir ada sumur yang umurnya ratusan tahun. Dideketin itu sumur, digotong istrinya yang cerewet, diceburin ke sumur. Tidak lama kemudian keluar dari sumur kakek-kakek. Si suami heran, loh yang saya ceburin kan istri saya yang cerewet, kenapa yang keluar kakek-kakek? Si suami penasaran lalu bertanya, kakek, siapa kamu? Saya jin. Siapa kamu? Saya jin penunggu sumur yang umurnya sudah ratusan tahun. Kenapa jin harus keluar dari sumur? Habisnya di dalam berisik banget ada istrimu yang cerewet. Jin saja sampai kabur karena keberisikan sama istri yang cerewet, apalagi suami kita. Betul Pak? Wah, semangat sekali. Kalau suami sudah mulai pinter bohong, rusak rumah tangga kita. Istri sudah mulai pinter bohong, rusak rumah tangga kita. Penyakit munafik namanya itu. Pengurus masjid, manajemen masjid, kalau mulai ada satu saja yang sudah mulai jelas ketempelan penyakit munafik, bahaya. Kenapa? Gak boleh ngelihat ada uang kas masjid agak gedean. Betul? Diumumkan, alhamdulillahirabbil alamin, di masjid Nurul Iqbal uang kasnya saat ini ada 40 juta. Alhamdulillah. Pas masuk bulan Ramadan ada keran masjid rusak. Buat beli keran masjid 15.000, uangnya tidak ada sebanyak pun. Kemana itu? Ternyata sudah mulai ada pengurus masjid yang jelas, yang suka rajin pakaiin uang kas, tapi nggak rajin ngembaliinnya. Ada di sini yang begitu, ada. Ini mah saya cerita masjid di sana, di sana. Ini mah pengurus masjid di sana, tapi sekarang sudah pindah ke Bataklan. Sama aja itu. Di kantor, di lingkungan, dimanapun, kalau sudah mulai ketempelan penyakit munafik, ngomongnya lain di bibir, lain di hati, dusta yang keluar, maka akan merusak segalanya. Betul? Rusak. Maka malam hari ini, bawalah bagi aminan nifaq, bebaskan hati kita, diri kita dari penyakit hati. Salah satunya penyakit munafik. Salah satu cirinya adalah kalau berbicara lain di bibir, lain di hati, cenderung banyak bohong, banyak berdusta. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat orang munafik ada apa? Kalau berjanji selalu ingkar. Awas, ayah anda bunda saudaraku, jangan nganggap enteng kata-kata insya Allah. Ibu, besok kita hadir ya peringatan Isra Mi'raj. Insya Allah, dalam hatinya, gimana aja. Gak sinkron. Insya Allahnya di lisan, yakinkan dalam hati, minta sama Allah, saya akan hadir. Begitu. Tapi kalau ternyata pas waktunya tidak bisa hadir, berarti belum dibisakan sama Allah. Begitu. Jadi jangan sampai kita insya Allah berjanji kayak orang lagi butuh pinjam duit, begitu mudahnya pinjam duit, kembaliinnya susah. Ada yang begitu ada? Kan banyak ya. Pinjam uang, bulan besok diganti ya. Udah nyampe bulan besok ditanya pun tidak, ngasih kabar tidak. Padahal apa salahnya? Kasih tahu kalau memang belum ada. Malah keseringan ditanya, dia yang marah, dia yang keki. Ada yang begitu ada? Segala ada di sini mah. Na'udzubillahi min Allah. Rusak. Kalau sudah mulai tertanam penyakit itu, kalau berjanji dia sering ingkar, jangan harap rahmat Allah akan dekat kepadanya. Kenapa? Karena berarti dia sudah menyimpan salah satu sifat yang mendekatkan dirinya kepada nerakanya Allah, yaitu penyakit munafik. Ketika sifat orang munafik apa? Bila diberi amanah, khianat. 3 tahun lalu saya sempat dakwah di daerah Loajanan sana. Ternyata di waktu yang bersamaan di situ itu sedang ada pemilihan kepala desa. Ternyata pemilihan kepala desa di daerah sana itu luar biasa. Gitu ya, modal kampanyenya, gitu ya, sampai hampir 1 miliar dan banyak. Pas ketika saya sedang tabligh akbar, ada salah satu bakal calon, hadir. Saya dibisikan sama panitia, Ustaz, ada bakal calon kepala desa yang turun hadir. Oke. Saya bilang, Bapak
bakal calon, maukah oleh-oleh dari saya? Lalu dia jawab, mau. Oleh-oleh dari saya untuk Bapak adalah, kalau nanti Bapak terpilih, lalu mendapat amanah jadi kepala desa, maka jangan ucapkan Alhamdulillah, tapi ucapkanlah Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau Bapak sampai tidak terpilih, tidak perlu Bapak syukur-syukur, ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dia benar. Hah? Kok kayak terbalik? Bukan terbalik. Karena kalau Bapak sampai tidak bisa menjaga, ketika Bapak terpilih, lalu Bapak tidak bisa menjaga amanah itu dengan baik, maka itu amanah akan menjadi musibah yang besar untuk Bapak. Maka ketika terpilih, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Yakinkan dalam hati itu amanah datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Selama Bapak terpilih, yang akan membimbing itu akan langsung Allah. Tapi kalau tidak terpilih, syukur-syukur, ucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah paling tahu yang terbaik untuk Bapak. Kalau setelah tidak terpilih Bapak tetap bersyukur, maka rumah sakit jiwa tidak akan penuh. Betul? Karena ternyata selesai pemilihan, rumah sakit jiwa makin perlu. Kenapa? Karena ada calon yang memaksakan diri, punya sawah cuma sepetak, pohon buah naga, kalau saya itu, ya, setiap depan rumah itu buah naga. Punya petak buah naga dijual untuk apa? Untuk modal kampanye. Karena niatnya salah. Ketika dia tidak terpilih, akhirnya dia stres dan masuk rumah sakit jiwa. Bahaya. Na'udzubillahi min. Ternyata ini pesan Nabi. Ketika kita diamanahi apapun, untuk menjaga amanah itu, yakinkan dalam hati amanah itu adalah datangnya dari Allah. Kalau datangnya dari Allah, maka kita akan betul-betul menjaga amanah itu dengan baik. Kenapa? Karena kita khawatir kalau sampai sedikit saja kita khianat akan amanah yang diberikan, maka yakinlah semuanya akan rusak berantakan menjadi musibah terbesar. Maka Rasul mengajarkan doanya, Allahumma tahhir lisani minal kibri. Ya Allah, bersihkan lisan ini dari penyakit bohong. Gitu. Wa qalbi minan nifaq. Penyakit hati dari sekian tadi, salah satunya munafik. Wa amali minar riya, dari apapun yang hanya ingin dilihat orang, dipuji orang, dari dia, bukan mengharap itu Allah. Lalu wa basari minal khianat, dari pandangan mata yang khianat. Pandangan mata yang khianat itu gimana? Sinis. Melihat orang itu tidak ada adem-ademnya, tidak ada sejuk-sejuknya. Melihat orang itu bawaannya curiga saja. Makanya saya kenapa tadi di awal, ayah anda bunda yang pakai masker buka. Kenapa? Karena ternyata gara-gara si kurang ajar corona itu merusak keharmonisan di antara kita. Ibu-ibu yang sudah dandan cantik mau hadir Isra Mi'raj, pakai masker, akhirnya kelihatannya cemberut aja. Betul? Pandangannya hanya apa? Seperti orang yang curiga saja. Ada orang yang dekat, curiga saja. Maka kita minta wabasori minal khianah. Minta jauhkan pandangan ini dari pandangan sinis, dari pandangan khianat, pandangan yang menakutkan. Makanya kalau ada bahasa Sunda itu, di Sunda itu ada bahasanya ulah sok popolotot lamun masih keneh genah ngiceu. Ini bahasa Sunda. Ulah sok popolotot lamun masih geneh genah ngiceu. Ada yang ngerti? Lihat translate-nya di bawah ini. Jangan suka menggunakan mata untuk melotot kalau kita masih enak untuk berkedip. Gitu. Kalau enak berkedip, maka jangan suka menggunakan mata itu untuk melotot aja. Kenapa? Karena kalau mata sering digunakan untuk melotot terus, maka ujung-ujungnya akan perih. Betul? Dan jangan suka ngedipnya keseringan, karena kalau ngedipnya keseringan berarti kita cacingan. Jadi maksudnya apa? Ada porsinya. Ayah anda bunda lihat ke sini. Jawab biar kompak. Ini apa namanya? Jawab biar kompak. Ini apa namanya? Mulut. Ini apa namanya? Jawab. Ini apa namanya? Telinga. Kuping. Ini mulut untuk berbicara. Ini telinga untuk mendengar. Jaraknya pun
1 jengkal pun tidak, dekat sekali. Ini bukan pajangan. Ini ada maksud Allah ciptakan. Apa maksudnya? Ini mulut untuk berbicara, ini telinga untuk mendengar, jaraknya pun dekat sekali. Apa maksudnya? Kalau ini mulut mau berbicara apapun, sebelum kedengeran sama telinga orang lain, kalau sekiranya tuh ucapan kita yang keluar dari mulut kita akan menyakiti terdengar oleh orang lain, akan menyakiti hati orang lain, akan membuat kecewa, menangis orang lain, mendingan itu ucapan jangan sampai kedengar sama telinga orang. Lebih baik cukup dengarkan oleh telinga kita sendiri karena jaraknya dekat. Bila perlu telan lagi, masukin ke perut, keluarkan dari bawah, brus. Tidak akan jadi penyakit. Paham? Paham? Ini mulut harus dikontrol. Tidak bisa seenak udune dewe. Kata orang Jawa, tidak bisa kumaha aing, ngejek orang Sunda mah. Kalau kata orang sini, kalau kata orang sini apa bahasanya? Jangan sampai bahasanya jangan seenak diri sendiri. Itu bahasa sini apa? Ayo. Apa orang sini tidak punya bahasa? Kata yang di belakang, di sini mah udah bahasanya sudah campur ya. Saya mengerti. Makanya saya heran ketika saya dakwah ke Kalimantan Timur, saya nggak heran ketika saya nyari pecel lele banyak. Ya, saya nyari apa itu soto mangut apa ya? Gitu ya, ada gitu ya. Ternyata nasi kuning banyak. Jadi memang di sini kita sudah kumpul jadi saudara. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini ucapan kita. Jaga kita, bebaskan baroah, bebaskan dari apinan nifaq, bebaskan diri kita dari penyakit munafik. Obatnya apa Pak Ustaz? Kalau untuk membersihkan penyakit munafik itu obatnya apa? Kalau penyakit hati berarti obatnya juga harus di hati. Penyakit hati bukan dibersihkan pakai rinso, bukan dibersihkan pakai mama lemon. Itu pun kalau perempuan, kalau laki-laki kan jadi papa lemon. Betul? Oh, jadi gimana? Bersihkanlah sebanyak-banyaknya penyakit hati. Untuk membebaskan penyakit hati dari penyakit hati, salah satunya adalah munafik, dengan banyak kita berzikir kepada Allah. Salah satu cara zikir kita adalah as-salatu li dzikri. Kata Allah, ternyata sholat itu pun adalah bagian zikir kita kepada Allah. Jadi, kalau kita hidupnya ingin beda dengan orang lain, bebas dari penyakit, ingin bahagia dunia akhirat, maka sholatnya harus beda dengan orang lain. Gimana? Jangan salah paham. Bukan berarti orang lain sholat subuh 2 rakaat, kita 4 rakaat. Sesat namanya. Tapi gimana? Untuk membebaskan penyakit hati yang begitu numpuk pada diri kita, maka sholatnya harus beda dengan orang lain. Gimana? Tidak cukup dengan sholat fardu 5 waktu, tapi harus ditambah pakai sholat-sholat sunnah yang dicontohkan oleh baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum Nabi mendapatkan perintah sholat fardu yang 5 waktu, sepanjang jalan perjalanan di Isra dan di Mi'rajnya Kanjeng Nabi, setiap beliau transit, setiap beliau berhenti, pasti beliau diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Sholat apa itu? Itu adalah sholat sunnah. Ini setiap Rasulullah berhenti di satu tempat, sholat. Sholat apa? Bukan sholat wajib. Karena sholat wajib itu setelah Isra Mi'raj. Jadi sebenarnya itu adalah sholat sunnah. Maka kita dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, ingin diangkat harkat derajatnya oleh Allah, walaupun di alam dunia kita orang tak punya, orang biasa saja, tapi ternyata derajatnya tinggi di hadapan Allah, maka lakukanlah sholat tahajud namanya. Wa minallahi fatahajjat bihi nafilatallah asa ayam anda kalau buka maqama mahmuda. Lakukan sholat seperti malammu, dirikan tahajud namanya, maka Allah akan mengangkat harkat derajat kita di hadapan Allah. Mulia di dalam dunia kita mungkin biasa saja, tapi ternyata di hadapan Allah kita mulia dan tinggi derajat di hadapan Allah. Alhamdulillah. Merasa banyak dosa dan semenjak balik, lakukanlah sholat sunnah taubat namanya. Merasa masih banyak keinginan cita-cita, lakukanlah sholat sunnah hajat namanya. Habis subuh jangan suka tidur lagi. Ada yang suka tidur lagi? Ada? Jawab yang jujur. Ada orang sini yang habis subuh suka tidur lagi? Ada? Kata Nabi paling tidak senang kepada orang umatnya habis subuh suka tidur lagi. Kenapa? Karena ini adalah ciri-ciri umat madesu. Understand madesu? Masa depan suram.
Ustaz pernah berdakwah ke daerah Melak itu, ke dalam ada Muara Bahu, Long Iram sama ya, pedalaman. Ternyata ada satu kampung Ustaz, mereka itu usahanya, rumahnya itu sarang walet. Itu rumah tinggi-tinggi sarang walet. Tiba-tiba pagi-pagi habis sholat subuh, Ustaz keluar, lalu melihat langsung itu ribuan walet keluar dari sarangnya. Ustaz nanya sama yang punya, Pak Haji, itu walet jam segini sudah pada keluar? Iya, tiap hari itu Pak Ustaz seperti itu. Tapi Ustaz tidak lama juga, nanti sekitar jam 7, jam 8 setelah mereka bawa makanan, mereka langsung kembali lagi untuk kasih makan anaknya, istrinya, kalau kata kita di dalam sana. Oh gitu, Allah Akbar, luar biasa. Itu walet. Jadi kalau ada orang katakan habis subuh itu lagi, orang-orang sibuk bekerja, ya berarti dia kalah sama walet. Ini awas, bukan main-main. Maksudnya apa? Kita mempunyai senjatanya. Habis subuh jangan tidur lagi. Sebelum berangkat kerja, ya bro, zikir dulu, baca Quran dulu, lihat keluar. Oh, ternyata matahari sudah naik sedikit. Maka lakukanlah usolli sunatan isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lakukan sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Ternyata salah satu faedah sholat sunnah isyraq 2 rakaat adalah untuk mendobrak pintu rizkinya Allah sebelum kita jemput dengan sholat sunnah duha kita. Alhamdulillah. Suka sholat isyraq? Suka sholat isyraq? Kenapa makin sepi ini? Suka sholat isyraq? Besok pagi kita coba, insya hidup ingin berkah, ingin beda dengan orang lain, zikirnya lebih banyak. Cara zikirnya gimana? Perbanyak sholat kita, karena sholat adalah bagian dari zikir kita kepada Allah. As-sholatu lidzikri. Sholat itu adalah bagian zikir kita kepada Allah. Yang paling mudah bukan cuma menghafal perjalanan di Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi, tapi yang paling sulit adalah bagaimana mengaplikasikan sholat di kehidupan kita sehari-hari. Karena mohon maaf, di dalam Al-Quran ada bahasa min athari sujud, ada bekas pada sujudnya. Yang dimaksud min athari sujud, ada bekas pada sujudnya, bukan berarti orang-orang yang jidatnya itu. Awas. Kalaupun mungkin ada, karena keseringan sujud, jidatnya jadi hitam. Tapi yang jadi pertanyaan, Ustaz suka heran, itu sujudnya gimana? Kayaknya digosok-gosok. Jadi maksudnya apa? Ternyata yang disebut min athari sujud, ada bekas pada sujudnya. Berarti apa? Orang yang rajin sujudnya, rajin sholatnya, setelah sholat dia makin tunduk, tawadhu namanya. Makin baik, makin suka menolong, makin menghargai orang lain. Kepada yang tua dia menghormati, kepada yang muda dia menghargai. Makin senyumnya makin renyah, makin indah di pandang mata, makin banyak yang mendoakan. Ini adalah min atharis sujud, ada bekas pada sujudnya. Bukan cuma rajin sholatnya, bukan rajin datang ke masjidnya, tapi yang paling sulit adalah bagaimana cara kita membawa akhlak sholat kepada kehidupan kita sehari-hari. Orang yang makin rajin sholatnya berarti dia semakin sering ingatnya kepada Allah. Maka yang paling utama adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dia akan menjaga dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Dia tidak mau ada saudaranya, tetangganya, orang lainnya kecewa karenanya. Dia tidak mau ada orang yang tersakiti karena ucapan lisannya. Dia tidak mau ada orang-orang yang menangis karena tingkah laku kita. Maka semuanya akhlak sholat dibawa keluar. Makin tunduk, makin tunduk, makin tawadu, makin tawadu. Dia akan paling pintar menghargai orang lain. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan, dibisakan untuk membebaskan barwah. Terakhir adalah barwah bari aminan nifaq, membebaskan penyakit hati yang ada pada diri kita dengan cara terus kita tambah lagi kualitas sholat kita. Bukan cuma sholat fardu kita, tapi mulai malam hari ini yuk bangun di sepertiga malam. Kalau sekarang waktu di Kalimantan Timur jam 5 lewat sedikit ya subuhnya, gitu ya, maka bangunlah jam 3 sudah kita bangun. Apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Bangunlah, getarkan arasnya Allah untuk beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Waktu sahur itu yang paling enak itu kalau subuhnya jam 5. Berarti jam 3, setengah 3 kita sudah bangun. Maka orang lain masih tidur, kita sudah beristighfar kepada Allah. Orang lain
sudah tidur, kita masih belum tidur, masih saja beristighfar kepada Allah. Terus perbanyak istighfar kita, terus tambah sholat kita. Mau tidur malam ini, jangan lupa, jangan langsung tidur, tapi ambil air wudhu, sholat syukur wudhu 2 rakaat. Setelah sholat sunnah syukur wudhu 2 rakaat, lakukan sholat sunnah taubat 2 rakaat. Jangan sampai kita tidur membawa dosa orang lain, dosa sendiri saja sudah banyak. Tidurlah nyenyak. Kalaupun harus tidur, kalaupun nanti harus bangun lagi, maka kita tinggal bersyukur kepada Allah dengan doa syukur kita. Apa doa syukur kita? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Itu doa syukur lagi. Maka malam hari ini bertobat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Semoga Isra Mi'raj bukan dilakukan oleh Kanjeng Nabi, tapi oleh dari Isra Mi'raj adalah sholat mampu kita terapkan, kita masukkan ke dalam hati kita masing-masing, dan akhirnya kita semuanya akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan kita jadi mudah-mudahan yang soleh dan soleha. Kita semuanya menjadi ahli zikir, ahli sholat, sehingga kapanpun, dimanapun kita harus kembali kepada Allah, kita kembali semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pejamkan mata, sebutkan nama semua orang-orang tercinta kita, ahli kubur kita dalam hati masing-masing. Khususan min ahlil kubur. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. غفر الله لنا ولها ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واعف عنا يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا واسع المغفرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. آمين 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 يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا يا رب ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا يا غفور واغفر لها يا غفور اللهم اغفر لهم يا غفور اللهم اغفر لهم يا غفور وسائرنا والمسلمين وارحمنا يا رحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وارزقنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نوينا برضا الله نسألك اللهم بنية البركة والسلامة في دم البلاء والذنوب في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا يا الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا يا الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله وبلغنا رمضان يا الله وبلغنا رمضان يا الله وحسن مقاصدنا يا الله وحسن مقاصدنا يا الله. اللهم ya qadhi al-hajat, kabulkan setiap hajat kami yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Allahumma ya kafial muhimmat, ya Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah yang sedang kami hadapi ya Allah. Allahumma ya dafi'al baliyat, ya Allah jauhkan kami, kampung kami, bangsa kami dari segala musibah dan bencana ya Allah. Allahumma ya rafi'ad darajat, ya Allah angkat harkat derajat kami, anak istri suami kami, orang tua kami, guru-guru kami, angkat harkat derajat kami di tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma syafi'al amron ya Allah. Andaikan ada di antara kami anak istri suami kami, orang tua kami, guru-guru kami ada yang sedang sakit atau ada yang sedang punya penyakit lahir maupun batin, angkat semua penyakitnya ya Allah. Angkat semua penyakitnya ya Allah. Angkat semua penyakitnya ya Allah. Ya Syafi'ul Amrod, karena kami yakin hanya Engkau sang penyembuh bagi setiap penyakit ya Allah. Allahumma ya mujibah da'awat ya Allah. Kabulkan doa kami malam hari ini, kabulkan doa kami malam-malam sebelumnya, kabulkan doa kami di malam-malam yang akan datang ya mujibah da'awat. Allahumma ya arhamar rahimin ya Allah. Terus timpakan kasih sayang kepada kami, kepada rumah tangga kami, kepada anak, suami, istri kami, kepada guru-guru kami, orang tua kami. Amin ya Allah. Berikan kasih sayang kepada usaha-usaha yang sedang kami jalani ya Allah, karena hanya kasih sayang yang tidak ada batasnya ya arhamar rahimin. Allahumma lakal wa bikal wa ilaika wa anta wa kullu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal wa bikal wa
wa ilaikal qul qul bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal qul wa bikal qul wa mikal qul wa ilaikal qul qul bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir lisani minal kibri wa qalbi minal nifaq wa amali minal riya wa basari minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfi sudur. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jamaah ayahanda bunda rahmatullah, itu saja bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Mohon doanya. Saat ini saya di Bogor sedang membangun masjid pesantren gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi jamaah pun ayahanda bunda yang mau ikut serta menitipkan sebagian rezekinya untuk pembangunan masjid pesantren saya di Bogor. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan rezeki yang berlipat ganda, dan doakan saya besok saya akan kembali lagi gitu ya, akan kembali lagi ke Bogor. Mudah-mudahan berkah selamat semuanya, dan kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau jamaah semua berumur panjang jangan bosan, undang Ustaz Andi lagi. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.